Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatullah dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 3. Ini 20.10.2006. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Klasifikasi sistem ekonomi berdasarkan mekanisme dan koordinasi ini terbagi menjadi A. Sistem tradisi, B. Sistem ekonomi komando, C. Sistem ekonomi pasar. Pasal 18A. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Contoh, posisi Pulau Karimun kecil yang berdekatan dengan pusat ekonomi di kawasan Selat Malaka seperti Malaysia, Singapura, dan Batam menyebabkan pulau ini sangat strategis. Potensi jasa lingkungan ini dapat dimanfaatkan sebagai daerah persinggahan atau tempat berlabuh kapal untuk keperluan bongkar muat. Pada saat ini, terdapat daerah labuh kapal tanker untuk keperluan bongkar muat di sebelah selatan Pulau Karimun kecil. Daerah bongkar muat atau daerah transit barang ke kapal yang berukuran lebih kecil sangat diperlukan karena kapal tanker yang membawa muatan barang dengan ukuran besar tidak dapat merapat secara langsung di pelabuhan Karimun Besar. Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contoh, pajak penghasilan (PPH). Pajak ini dikenal terhadap penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pasal 27. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan layak kemanusiaan. Contoh, perbaiki sistem upah yang bagi peserta buruh tenaga kerja. Maka para buruh akan mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya agar pengangguran dapat dikurangi. Dengan pengangguran dikurangi, maka kesejahteraan juga akan meningkat. Pemerintah melakukan pelatihan keterampilan termasuk kemampuan berbahasa asing sebelum para tenaga kerja itu dikirim ke luar negeri, serta hentikan agen-agen ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, karena biasanya agen-agen itu kurang memberikan jaminan terhadap para tenaga kerja. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Contoh, jaminan bagi pengobatan BPJS apabila pekerja mengalami kecelakaan saat menuju ke tempat kerja atau saat bekerja, pemberian santunan kematian bila pekerja mengalami kematian menjalankan tugas, pemberian beasiswa bagi ahli waris peserta yang meninggal saat bekerja. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan harga dan upah. 2. Kebijakan produksi. 3. Kebijakan perdagangan. 4. Kebijakan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. 6. Kebijakan moneter. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah fenomena saling terhubungnya negara dunia, salah satunya karena perkembangan teknologi sangat cepat. Hal ini telah terjadi selama beberapa tahun ke belakang, sehingga adanya dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam kegiatan ekonomi. Dampak positifnya, kemudahan dalam melaksanakan ekspor ke pasar global. Dengan begitu, devisa negara akan semakin meningkat. Dampak negatif kegiatan ekonomi polisi di bidang ekonomi adalah menimbulkan sistem kapitalisme
Hal ini menyebabkan pemilik modal yang berasal dari luar negeri bisa menguasai pasar dalam negeri dan mematikan para pemilik modal dalam negeri yang kecil. Badan usaha milik negara. Jenis-jenis BUMN. 1. Perusahaan perseroan persero. 2. Perusahaan jabatan Perjan. 3. Perusahaan umum Perum. 4. Badan usaha milik daerah BUMD. Implementasi sistem ekonomi Pancasila. Dalam menjalankan implementasi sistem ekonomi Pancasila harus ada dukungan dari pemerintah dalam membuat kebijakan serta memfasilitasi pelaku ekonomi rakyat dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan modal untuk menyelamatkan PT Garuda di ambang failit. Opsi ini juga dilakukan oleh Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Masalahnya, opsi ini berpotensi membuat Garuda meninggalkan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi yang menantang pada masa depan. Tambah kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penelitian, di mana modal yang didapat berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. Pola penitipan modal ini hanya akan banyak membantu memperbesar koperasi jika anggotanya juga banyak. Mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan tersebut, maka koperasi bisa sedikit menambah kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau investasi usaha. Benahi kondisi internal koperasi. Jika sebuah koperasi telah berdiri dalam waktu yang cukup lama tanpa ada perkembangan, maka perlu suatu pembenahan. Pembenahan ini harus diawali dari dalam koperasi sendiri, seperti kondisi internal. Cek semua kondisi internal koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun masalah manajerial. Jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai, maka segera benahi masalah tersebut. Setelah masalah internal dibenahi, baru kemudian mengatasi masalah eksternal. Potensi koperasi dinilai sangat besar apabila dimodernisasi melalui sejumlah langkah, di antaranya manajemen operasi berbasis digital, menjadikannya sebagai ruang inkubasi. Ada edukasi sejak dini, ada penguatan regulasi dan memperkuat kemitraan koperasi. Sementara di sisi lain, koperasi belum optimalnya partisipasinya penduduk menjadi anggotanya. Koperasi masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31%. Selain itu, juga belum maksimalnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang hanya sebesar 0,97% dibandingkan dengan rata-rata dunia 4,30%. Hal tersebut disebabkan oleh kendala terkait pengawasan, manajemen, dan SDM, regulasi, akses pembiayaan, hambatan produksi, dan pemasaran. Dengan adanya roadmap, ditargetkan koperasi mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PDB, meningkatnya jumlah koperasi modern, mendorong peningkatan startup koperasi, serta mendukung UMKM ekspor dan UMKM naik kelas. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.